Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hema Maldini dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ASEAN, yang dimana saya akan menjelaskan pengertian ASEAN, sejarah ASEAN, tujuan ASEAN, lambang ASEAN, daftar ASEAN, dan latar belakang terjadinya ASEAN. Yang pertama adalah pengertian ASEAN. ASEAN adalah perhimpunan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ASEAN yang pada awalnya hanya berjumlah 5 negara saja, sekarang sudah tumbuh berkembang menjadi 10 negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja, di mana 5 negara pertama adalah pendirinya. ASEAN merupakan sebuah organisasi internasional kewilayahan yang begitu besar. Jika dijumlahkan secara keseluruhan, luas wilayahnya mencapai 1, juta mil persegi. ASEAN merupakan sebuah organisasi internasional kewilayahannya yang begitu besar. Jika dijumlahkan secara keseluruhan, luas wilayahnya mencapai 1, juta mil persegi atau sekitar 4,5 juta kilometer persegi. Dengan jumlah populasi yang ada di dalamnya sekitar 0,5 miliar orang. ASEAN dibentuk dengan maksud dan tujuan kepentingan negara-negara di dalamnya seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Baiklah, kita akan membahas sejarah ASEAN. Merupakan sebuah perhimpunan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand, yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Deklarasi ini dihadiri oleh 5 negara yang disebut juga dengan negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Filipina. Wakil-wakil dari kelima negara yang pertama adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Raja Ratman dari Singapura, Tanat Koman dari Thailand, dan Narciso Ramos dari Filipina. Latar belakang ASEAN. Ada beberapa poin yang menjadi latar belakang terbentuknya ASEAN. Yang paling utama adalah geografis. Negara-negara ASEAN sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, yang berada di sebelah selatan negara Cina dan berada di sebelah utara Samudra Hindia dan benua Australia. Selain itu, juga terdapat persamaan suku bangsa di mana masyarakat ASEAN memiliki budaya dasar Melayu Austronesia. Semua negara ASEAN kecuali Thailand juga pernah dijajah oleh bangsa Eropa, sehingga ada persamaan nasib. Lain yang mendasari pembentukan ASEAN sesuai dengan poin yang ada pada tujuan dibentuknya ASEAN, diantaranya untuk mempererat kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Tujuan ASEAN lain adalah untuk memajukan negara dan meningkatkan perdamaian di tingkat regional. ASEAN tersebut memiliki tujuan yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, ialah untuk yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan kemajuan sosial serta suatu pengembangan kebudayaan di kawasan tersebut dengan melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan juga persahabatan untuk dapat memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa. Yang kedua, Asia Tenggara yang sejahtera dan juga damai. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan juga saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama bagi anggota ASEAN di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan juga administrasi. Yang keempat,
meningkatkan perdamaian serta juga stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan serta tertib hukum di dalam hubungan antar negara-negara pada kawasan ini dan juga serta mematuhi prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kelima, bekerja sama secara lebih efektif lagi guna untuk meningkatkan pemanfaatan pertanian dan juga industri mereka, memperluas perdagangan serta juga pengkajian masalah-masalah komoditi. Yang keenam, memelihara kerjasama yang erat dan juga berguna dengan berbagai organisasi internasional serta regional yang mempunyai tujuan serupa, dan juga untuk menjajaki segala kemungkinan untuk dapat saling bekerja sama secara erat di antara anggota ASEAN sendiri. Yang ketujuh, saling memberikan bantuan di dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan juga penelitian dalam bidang-bidang profesi, teknik, pendidikan, serta juga administrasi. Yang kedelapan, internasional dengan memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan juga komunikasi serta juga meningkatkan taraf hidup rakyat anggota ASEAN. Yang kesembilan, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Lambang ASEAN. Lambang ASEAN ialah simbol yang diresmikan pada bulan Juli tahun 1997 yang berbarengan dengan diresmikannya bendera ASEAN. Walaupun simbol ini sudah ada dari sebelumnya, namun baru digunakan dan diresmikan di Hanoi, Vietnam pada tanggal 8 April 2010 saat pertemuan ke-6 Dewan Koordinasi ASEAN. Lambang-lambang tersebut adalah yang pertama, warna merah mengartikan semangat keberanian dan kedinamisan. Yang kedua, warna putih mengartikan kesucian. Yang ketiga, warna biru mengartikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas. Yang keempat adalah warna kuning yang mengartikan kekayaan dan kemakmuran. Yang kelima adalah lingkaran mengartikan persatuan dan kesatuan. Yang keenam, ikatan rumpun padi yang mengartikan sebagai bentuk harapan yang terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.